Si kembar siam yang memegang pedang dan berlumuran darah ini, hanya karena rasa ingin tahu, dengan kejam memotong lengan pengasuh mereka, dan juga memukuli kuda perang ayah mereka sampai mati. Menghadapi kemarahan ayah mereka, keduanya tampak polos. Bahkan, mereka menunjukkan senyum yang aneh. Di hadapan tatapan terkejut ayah mereka, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Keduanya berasal dari keluarga terpandang. Ibu mereka adalah wanita cantik tiada taraf, Su Hualing. Ayah mereka adalah pemimpin seni bela diri yang terkenal, Qiyu Batian. Tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai si kembar ini. Namun, seorang tabib tua menemukan keanehan saat memeriksa denyut nadi sang ibu. Ia meminta Qiyu Batian untuk bersiap memilih antara menyelamatkan ibu atau anak. Janin terus menyerap energi vital sang ibu. Jika dibiarkan, nyawa sang ibu akan terancam. Tetapi, keduanya tidak bisa mengorbankan anak-anak mereka. Seiring usia kandungan bertambah, Su Hualing semakin kurus. Makanan lezat dan obat-obatan mujarab pun tak mempan. Saat melahirkan, tubuhnya kurus kering, seperti mayat hidup. Akhirnya, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, ia melahirkan bayi kembar. Namun, setelah melihat bayinya kembar siam, ia tak tahan menanggung kesedihan dan meninggal dunia. Qiyu Batian merasa menyesal dan marah. Ia membunuh dukun beranak dengan pedangnya, dan memperingatkan semua pelayannya, bahwa sampai kedua anaknya berusia 18 tahun, tak seorang pun boleh meninggalkan rumah. Jika ada yang membocorkan kabar tentang anak-anaknya, akan dibunuh tanpa ampun. Rasa duka karena kehilangan istri membuatnya semakin menyayangi kedua anaknya. Namun, kasih sayang Qiyu Batian malah berdampak buruk. Tingkah laku kedua anaknya sangat aneh. Pertama, mereka memukuli kuda kesayangan Qiyu Batian sampai mati. Lalu, mereka memotong lengan pengasuh mereka dengan pedang. Qiyu Batian gemetar karena marah. Ia bertanya mengapa mereka memukuli kudanya. Si kembar berkulit gelap menjawab karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika hewan yang lebih besar dari mereka mati. Qiyu Batian kembali bertanya mengapa mereka memotong lengan pengasuh mereka. Si kembar berkulit putih menjawab juga karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika lengan terpotong. Qiyu Batian langsung murka. Ia bertanya mengapa mereka penasaran dengan hal-hal seperti itu. Menghadapi pertanyaan Qiyu Batian, kedua anak itu tiba-tiba menunjukkan senyum yang aneh. Karena kami juga ingin memotong lengan kami sendiri. Di hadapan tatapan terkejut Qiyu Batian, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Beberapa tahun kemudian, Tian Jizi, seorang peramal, datang berkunjung. Setelah melihat kedua anak itu berlatih, ia menyarankan Qiyu Batian untuk segera membunuh mereka. Karena ia menyadari bahwa kedua anak itu berhati kejam dan berbakat luar biasa. Meskipun mereka belum mencapai puncaknya, dalam 5 tahun, mereka pasti akan melampaui Qiyu Batian. Saat itu, mereka pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Namun, Qiyu Batian memandangi kedua anaknya yang sedang bermain, dan akhirnya tidak tega membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka meningkat pesat. Si kembar berkulit gelap mempelajari ilmu Dewa Roh Jahat, yang dapat membuat apapun meledak. Si kembar berkulit putih